Didi dan Kue Gula Merah oleh Hugo Gesvara kelas 10-2. Didi adalah anak kelas 3 SD yang tinggal di desa kecil yang tenang. Setiap pagi, ia selalu melewati rumah nenek-nenek di ujung desa saat menuju ke sekolah. Nenek itu menjual berbagai macam jajanan tradisional yang Didi suka. Salah satunya adalah jajanan favorit si Didi, kue gula merah. Untuknya, kue itu manis dan lembut, seperti teman baik dia, cocok untuk mengisi perutnya sebelum pergi sekolah. Pada suatu pagi, seperti biasa, Didi berlari-lari kecil sambil membawa uang jajan seribuan di tangannya. Ia melihat ke samping kemari sambil mencari nenek penjual kue. Namun, bagai kecewanya si Didi di saat melihat rumah nenek itu sepi. Pintu tertutup dan tak ada keranjang jajanan kesukaan Didi di depannya. "Nek, nenek di mana?" teriaklah si Didi dengan kekuatan naga. Didi merasa kecewa. "Di mana ya, Nek Mira?" gumam Didi ke diri sendiri. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, ia melanjutkan langkah menuju sekolah. Tapi di dalam hatinya, ia masih penasaran kenapa nenek itu tidak ada hari ini. Selama perjalanan ia ke sekolah, ia bertanya kepada warga sekitar tentang keberadaan nenek Mira. Namun tidak ada yang menjawab karena mereka pun juga heran terhadap keberadaannya nenek Mira. Sesampainya di sekolah, ia tetap memikirkan tentang nenek itu dan mengapa rumahnya tertutup dan tidak seperti biasanya. Didi berpikir, apakah ada yang terjadi terhadap nenek itu? Pikiran-pikiran ini membuat Didi tidak dapat berfokus terhadap pelajaran, yang berakhir dengan dia dimarahi guru karena melamun. Saat waktu istirahat tiba, Didi bercerita kepada teman-temannya tentang kue gula merah yang biasanya ia beli dari nenek Mira. Teman-temannya semua tertawa dan menganggap cerita Didi lucu. Mereka bahkan mengejek Didi yang rela datang pagi-pagi hanya demi kue. "Alah, kue gula merah emang enak sih, tapi yang nggak sampai harus pagi-pagi banget kali Di," kata si Andi sambil tersenyum. Didi tertawa kecil, tapi tetap teguh berpikir bahwa kue itu memang istimewa. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa mungkin saja besok hari nenek itu akan kembali menjual kuenya. Keesokan paginya, Didi kembali lewat rumah nenek berharap menemukan kue favoritnya. Tapi seperti hari sebelumnya, rumah itu sepi dan pintu tertutup rapat. Didi merasa sedih. Pikiran yang ada saat dia di sekolah kembali lagi dengan kekhawatiran akan nenek Mira. Apakah nenek Mira sakit? Atau mungkin beliau sedang ada urusan di luar desa? Tanya Didi terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat Didi sedang asik bermain sendiri di depan halaman rumahnya, ia melihat nenek itu duduk di bangku depan rumahnya. Wajahnya terlihat pucat, tapi senyum ramah masih tergambar di bibirnya. Didi langsung mendekat dengan wajah senang. "Nek Mira, kok nenek nggak jualan kue lagi?" tanyanya sambil menatap nenek itu penuh harapan. Nenek Mira tersenyum dan mengusap kepala Didi. "Maafin nenek ya nak, nenek sedang kurang enak badan, jadi lagi nggak bisa jualan. Tapi karena kamu anak baik, nih nenek udah siapin sesuatu yang spesial." Dari tas kecil di sampingnya, nenek Mira mengeluarkan bungkusan kecil berisi kue gula merah yang baru dibuatnya pagi itu. Mata Didi melebar. Ia langsung memeluk nenek dengan penuh rasa terima kasih. Kue itu terasa lebih istimewa dari biasanya karena diberikan langsung oleh nenek. "Terima kasih banyak, Nek. Mira, Didi bakal doain semoga nenek cepat sembuh," ucap Didi dengan tulus. Setelah itu, dimakanlah kue gula merah itu seperti orang yang belum makan berhari-hari. Sejak saat itu, Didi menjadi teman kecil yang sering menemani nenek Mira. Setiap pagi, ia memastikan untuk mampir, bahkan saat nenek tidak jualan sekalipun. Nenek Mira jadi punya teman cerita, dan Didi selalu merasa senang mendengar kisah-kisah masa muda sang nenek. Sekarang Didi sudah bagaikan anak sendiri oleh nenek itu. Dari nenek Mira, Didi belajar tentang arti persahabatan dan kepedulian. Untuknya, kue gula merah bukan hanya sekedar jajanan kecil, tetapi sebuah simbol dari ikatan sederhana yang tulus. Keseharian Didi mungkin tidak berubah banyak, tapi sekarang dia merasa memiliki seseorang yang istimewa untuk dijaga. Terima kasih.